Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ma'ari ayati muwalatin fiha, dan disertai meraihkan mualat pada baca Fatihah, bi an ya'tiya bi kalimatiha 'alal wilai, artinya mualat dengan bahwa mendatangkan ia, yakni orang yang salat, dengan kalimat-kalimatnya Al-Fatihah atas berturut-turut, bi an la yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aksara min saktatit tanafusi awil 'ayyi, artinya berturut-turut dengan bahwa tidak memisahkan seseorang antara sesuatu daripada Al-Fatihah, wa ma ba'dahu, dan barang yang sesudahnya sesuatu itu, dengan yang lebih banyak daripada dia mengambil nafas atau kelelahan. Ngos-ngosan. Fayu'idu qira'atal fatihati bitakhalluli dhikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis salati fiha wa in qalla ka ba'di ayatin min ghairiha, maka mengulang ia akan bacaan Al-Fatihah dengan sebab terselingi zikir yang lain, artinya lain yang tidak ada hubungan oleh zikir itu dengan solat, fiha, pada baca Fatihah, wa in qalla, sekalipun sedikit oleh zikir ajnabinya, kaba'di ayatin, seperti sebagian ayat, min ghairiha, dari selain Al-Fatihah, wa kahamdi atisin, dan seperti membaca alhamdulillahnya orang yang bangkis, wa in sunna fiha ka kharijiha, dan meskipun disunnahkan membaca alhamdulillah di dalam solat, sama seperti di luar solat, li isy'arihi bil i'radi, alasan mengulang Fatihahnya karena memberitahunya dia dengan berpaling daripada Fatihah, dengan memberitahunya zikir ajnabi, menunjukkannya zikir itu dengan berpaling. Wala yu'idul fatihata bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bis salati, dan tidak mengulang oleh seseorang akan Al-Fatihah bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bis salati, dengan sebab terselingi sesuatu, yakni zikir yang ada baginya hubungan dengan solat. Kata minin seperti membaca amin,
wa sujudin li tilawati imamihi ma'ahu, dan sujud tilawah karena bacaan imamnya makmum, ma'ahu bersama imam, sujud bersama imam, wa du'ain dan membaca doa, min su'ali rahmatin daripada memohon rahmat, wasti'adatin min adabin dan memohon perlindungan daripada siksaan, wa qawli bala wa ana ala dhalika minasyahidin dan membaca bala wa ana ala dhalika minasyahidin, liqiraati imamihi al-fatihata, membaca aminnya karena membaca imamnya makmum akan al-fatihah, au ayatis sajdati, sujud tilawahnya makmum karena membacanya imam, au ayatas sajdati akan ayat sajadah, ayat yang menyuruh sujud, awil ayatallati yusannu fiha ma dzukira, atau berdoanya karena membacanya imam akan ayat yang disunnahkan pada ayat itu oleh apa yang disebutkan daripada doa, likullin bagi tiap-tiap satu, minal qari'i daripada yang baca Quran, wasami'i dan yang mendengarnya, makmuman au ghairahu padahal jadi makmum atau selain jadi makmum, fi salatin wa kharijiha dalam solat dan di luar solat. Falau qara'al musalli ayatan au sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam tunda bis salatu alaihi kama afta bihin Nawawi. Maka andai membaca oleh orang yang solat akan satu ayat, atau mendengar oleh orang yang solat akan satu ayat yang pada ayat itu disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tunda bis salatu alaihi, maka tidak disunatkan membaca solawat atas Nabi, kama afta bihin Nawawi, sebagaimana berfatwa dengan tidak sunat oleh Imam Nawawi, wala bi fathin alaihi wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan tentang syarat-syarat membaca Fatihah. Syarat-syarat baca Fatihah. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa membaca Fatihah itu adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bacakan pada materi-materi sebelumnya, di antaranya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Di samping itu ada hadis daripada Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah anda seperti yang anda lihat aku salat. Karena itu dalam baca Fatihah ini saudara ada syarat-syaratnya 10, dan malam hari ini memasuki syarat yang ke-5. Apa syarat baca Fatihah itu? Yaitu wa ma'ari ayati mualatin fiha,
supaya baca Fatihah itu sah, maka kita kudu meroikan mualat dalam baca Fatihah. Bimakna di dalamnya ada tartib juga, saudara. Apa itu tartib Fatihah? Meroikan tertib. Kalau meroikan tertib maknanya bi an ya'tiya ala nazmihal ma'ruf. Kita harus membaca Fatihah mengikuti susunannya yang sudah dimaklumi. Ayat 1 bismillah dan seterusnya, alhamdulillah, sampailah terakhir ayat 7. Maka kita harus ada mualat. Apa itu arti mualat dalam solat ini? Maknanya bi an ya'tiya bi kalimatil fatihati mutatabi'atan biduni faslin bi aksara min saktatit tanaffus. Arti mualat itu seorang yang solat ketika baca Fatihah kudu mendatangkan kalimat-kalimat Al-Fatihah secara runut tanpa dipisah dengan bacaan-bacaan lain yang tak terhubung dengan solat. Jadi kalau baca Fatihah, kalimat-kalimat Fatihahnya itu kudu runut kalimatnya. Artinya runut itu jangan sampai ada pemisah antara kalimat-kalimat Al-Fatihah dengan apa saja, termasuk dengan diam seukuran lebih dari ukuran ngambil nafas. Namanya orang beda-beda, ada yang napasnya pendek, ada yang napasnya panjang. Jangan sampai diem lama. Begitu bismillahirrahmanirrahim, lama banget. Baru alhamdulillah. Kalau begitu namanya tidak mualat. Tapi kalau ukurannya ngambil nafas doang, enggak apa-apa. Itu masih dianggap mualat. Inilah makna mualat. Jadi kalau sampai ada orang diam lebih dari ukuran ngambil nafas, maka dengan sendirinya mualatnya putus, sehingga Fatihah diulang dari awal. Contoh, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu doa dulu kita. Lama banget habis ya kana stain. Apa doanya mah pengen anak nurut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau lanjutin ndak bisa. Harus ulang lagi dari sebab tidak mualat. Judul kita mualat. Sebab tidak mualat. Tidak mualat. Bedanya mualat dengan tertib. Kalau tertib urutan ayat kudu berurutan. Itu tartib artinya. Kalau mualat, di samping itu kudu berurutan, ndak boleh antara satu ayat dengan ayat berikutnya dipisah. Lama. Kalau seukuran ngambil napas doang enggak apa-apa, atau seukuran capek ngos-ngosan enggak apa-apa. Begitu. Kalau seukuran begitu masih terhitung mualat.
Seperti ada orang batuk, ya kan, baca Fatihah batuk, begitu. Maka lama dia batuknya. Walaupun lama masih terhitung mualat. Karena itu di luar kendali dia, begitu. Bangkis mulu, Guanjering, mungkin samping masjid ada yang pakai lada kali masak, kan begitu. Maka enggak putus mualatnya, begitu. Kenapa? Karena masih dianggap berturut-turut tanpa pemisah, begitu. Itu makna daripada mualat. Jadi kembali, kelima syarat baca Fatihahnya kudu mualat. Artinya mualat kudu mendatangkan kalimat-kalimat Al-Fatihah secara runut tanpa dipisah dengan lebih dari ukuran ngambil nafas, begitu. Jangan dipisah. Jadi bagaimana kalau dipisah? Ya enggak mualat. Kalau enggak mualat bagaimana? Wajib diulang dari awal. Maka di sini ada tafri'. Fa yu'idu qira'atal Fatihati. Ini cabang ini daripada mafhum, daripada mualat. Karena begini, karena baca Fatihah wajib mualat. Bagaimana kalau tidak mualat? Seperti tidak mualat itu diselingi bacaan-bacaan yang tidak ada hubungan dengan sholat. Bacaan-bacaan itu ada yang punya hubungan dengan sholat, ada yang tidak. Mana yang bakal membatalkan mualat? Yaitu bacaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau di luar salat mah enggak apa-apa. Ini dalam salat. Bagaimana tuh kalau orang salat baca itu? Fayu'idu qira'atal Fatihati. Maka wajib hukumnya kudu mengulang bacaan Fatihah dari awal, bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin, bila mana wajib ngulang nih bacaan Fatihahnya terselingi bacaan yang kagak ada hubungannya dengan sholat saat baca Fatihah. Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya sama sekali dengan sholat. Seperti Rabbana hablana, abis iyyaka nasta'in Rabbana hablana min azwajina, begitu. Itu wajib diulang dari awal, begitu. Inilah contoh kaba'di ayatin min ghairiha, contoh yang memutuskan mualat bila kita baca ayat di luar Fatihah, diselinginnya masih ayat Quran, enggak ada hubungannya dengan Fatihah, enggak ada. Mana lagi contoh bangkis, kita lagi sholat baca Fatihah bangkis,
Apakah sunat baca alhamdulillah? Yes, sunat. Kalau orang bangkis itu baca alhamdulillah. Walau dalam solat, walau dalam solat, walau dalam solat. Contoh, kita Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita bangkis gonjring, alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini namanya zikir, bacaan zikir. Tapi alhamdulillah kita ini enggak ada hubungannya dengan solat, hubungannya dengan bangkis kita. Maka dengan alhamdulillahi rabbil alamin habis Maliki Yaumiddin nih, maka Fatihahnya mualatnya putus, sehingga wajib ulang lagi dari awal, dari bismillah. Dari bismillah. Apakah yang dengar itu sunat juga menjawab walau dalam solat? Ya, sunat. Ada orang bangkis, apakah yang bangkis lagi solat ataukah yang bangkis lagi enggak solat? Kita dengar dia alhamdulillah, kita sunat menjawab. Cuman kalau di luar solat jawabannya yarhamukallah. Kalau di luar solat, kalau lagi solat yarhamuhullah, pakai domir jawabnya. Tapi kalau jawab yarhamuhullah, kita Maliki Yaumiddin, ini enggak ada hubungannya dengan Fatihah, hubungannya sama orang bangkis. Yarhamuhullah, maka mualatnya putus. Kalau yarhamukallah, bukan mualatnya, solatnya putus, ulang dari awal. Kalau yarhamukallah, kita jawabnya lagi solat, lagi solat. Ini kita harus pahami. Orang bangkis itu bagus, sehat. Kalau bangkis itu sehat. Jadi kalau bangkis kita disuruh baca alhamdulillah, jadi bakteri keluar, jadi sehat. Kalau nguap, itu dari setan, bangkis dari Allah. Jadi kalau nguap, Nabi seumur-umur tidak pernah nguap. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah pada halaman 3 di tengah itu, beliau sampaikan wa matasa'aba aslan fi madaz zamani, tidak pernah nguap Rasulullah sepanjang zaman, enggak pernah. Kalau kita nguap kapan? Kalau guru bismillah ngaji, udah tuh nguap. Tadinya mau seger, begitu. Emang setan banyaknya di masjid. Kalau di pasar nggak ada setan, nggak ada. Di pasar tuh kagak ada setan. Sebab waktu setan tuh mau ke pasar ditegur oleh temannya, mau ngapain? Lu kagak goda aja, dia udah bohong orang pasar. Capek-capek, nggak usah. No yang digoda mah di masjid tuh kipas-kipasin ke matanya. Maka guru 5 watt 5 menit tuh matanya 5 watt, ngantuk. Begitu kalau di majelis tuh emang begitu setan kerjanya, padahal udah tidur sebelumnya. Emang begitu. Kalau guru sekian dulu melek. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Aduh, ini ndak bener ini. Begitu. Kalaulah dia bangkis, bagaimana tuh? Maka mualat putus.
Kenapa mualat putus? Li'isy'arihi bil i'radi. Karena dengan kita ini membaca alhamdulillah ketika bangkis, ini menunjukkan bacaan ini berpaling daripada solat, daripada Fatihah. Maka dengan sendirinya wajib hukumnya mengulang. Begitu. Karena zikir yang dibaca, kata Imam Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, syarah daripada Minhajut Talibin, ini bacaan alhamdulillah ini adalah zikir bangkis. Artinya bukan zikir hubungan dengan solat. Ini tidak ada kemaslahatan solat dengan alhamdulillah ketika bangkis. Maka karena itu menunjukkan berpaling daripada baca Fatihah, sehingga wajib diulang dari awal. Kalau enggak diulang dari awal, solatnya batal. Tuh, diingat-ingat kalau bangkis alhamdulillah, ulang dari awal. Begitu. Kalau enggak bakal berimbas, mengganggu daripada kita punya sholat. Begitu, kita punya sholat, ngeganggu. Mana bacaan zikir bukan Fatihah tapi tidak memutuskan mualat? Karena ada zikir yang ajnabi, yakni tidak ada hubungannya dengan Fatihah, dengan solat, dan ada zikir yang ada hubungannya dengan solat. Mana contoh amin? Amin, biasanya amin ini ketemu pada tarawih. Tarawih itu saya mau nanya ama yang ngaji, yang enggak ngaji enggak saya tanya, kan kudu berhenti dulu nanyanya, ya kan? Ini saudara-saudara nih, kalau tarawih demennya yang lama apa yang cepet? Ini yang jujur nih. Hah? Yang jujur, masjid ini. Hah? Hah? Yang lama apa yang cepet? Oh, yang cepat. Tuh, jujur namanya. Tuh begitu. Bener nggak? Imamnya siapa? Kong Ahmad. Waduh, masjid sebelah aja. Begitu. Kalau di Mekah lain, emang suasananya juga begitu. Pengennya lama, kalau cepet kaget. Kayak di sini, kalau lama kaget. Kata kita punya pengurus masjid kita ini untuk Ramadan kali ini aja, pokoknya 1 juz ya. Setuju? Setuju. Itu waktu di masjid. Keluar, aduh, masjid sebelah aja. Begitu. Begitu. Jadi enggak demen lama. Jadi imamnya karena tahu penumpangnya ini demen ngebut, imamnya juga bacaannya rada ngebut. Lah kalau Fatihahnya ngebut, dia kalau nunggu imam amin baru Fatihah nggak keburu. Begitu. Baru juga Maliki Yaumiddin udah ruku, nggak boleh dia ikut ruku. Main ruku aja, ya kagak ada ganjarannya. Wong belum baca Fatihah dia. Makmum masbuk juga bukan. Rakaat 2 kan kulhu, ya kan? Ini bagaimana? Maka disiasati. Ketika Imam Maliki Yaumiddin, kita bismillah. Kalau tarawih begitu, kalau imamnya ngebut, lihat aja. Kita tuh harus benar.
Harus benar kita. Harus paham. Enggak usah kita lari-lari dari masjid itu, enggak usah. Enggak usah lari. Imamnya ngebut, enggak apa-apa kalau imamnya ngebut. Jadi kitanya aja. Imam Maliki Yaumiddin bismillah. Bismillah. Nah, Imam Waladdallin begitu umpamanya. Nah, kita Maliki Yaumiddin begitu. Nah, gimana tuh Imam Amin? Enggak apa-apa. Kita baca amin karena masih disuruh ketika Imam Waladdallin amin, kita juga ikut amin. Maka kita amin. Habis amin, iyyaka na'budu. Enggak apa-apa. Kan diselingi oleh amin. Tapi amin ini ada hubungannya dengan sholat. Amin ini ada hubungannya dengan sholat. Kalau nyata-nyata si imamnya waktu baca Fatihah ini ngebutnya luar biasa, kayaknya Ferrari dia ngebut. Ini kita kalau baca surat nggak keburu dah. Kalau habis itu nggak keburu, Anda wajib bareng aja ikuti imam. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Kasyifatus Saja pada bagian itu, dalam mengatur aturan sholat berjamaah pada pasal wa an yutabi'ahu, di sananya itu. Itu amin. Enggak apa-apa, enggak memutuskan mualat. Seperti enggak memutuskan mualat ngambil napas, enggak memutuskan mualat. Mana lagi sujud tilawah. Sujud tilawah, imamnya subuh Jumat membaca ayat sajadah rakaat 1, surat sajadah alif lam mim sajadah. Kalau subuh Jumat itu rakaat 2-nya Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, atau ad-dahar namanya. Maka ketika imam baca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru segitu baca. Imam habis itu sujud tilawah. Bagaimana ini? Kita sujud aja tilawah. Sujud ikut imam. Baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun imam, Allahu Akbar. Kita juga bangun, imam nerusin tatajafa junubuhum. Kita terusin juga. Tabis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak batal mualatnya. Terusin aja. Kalau kejadian begitu, kayaknya yang nomor 2 ini mah ndak pernah kayaknya. Kalau yang pertama kayaknya pernah. Begitu. Tuh begitu. Begitu juga tidak memutuskan mualat. Ketiga, tidak memutuskan mualat bila mana Fatihah yang dibaca oleh kita berkenaan dengan doa meminta rahmat. Ketika ada ayat-ayat minta rahmat, kalau yang ini rada kesulitan sebagian kita, karena kita nggak paham ama makna Al-Quran sebagian kita. Jadi kalau imam baca, contoh, imam baca Yasin, begitu.
salamun qawlam mir rabbir rahim. Ini namanya ayat rahmat. Begitu tuh. Maka kita minta sama Allah keselamatan. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima. Yasin Fadilah begitu tuh. Habis salamun tuh. Enggak apa-apa, lempengan begitu. Atau imamnya baca begini, apa Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita minta yaghfir lakum, Allahumma gfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sunat begitu tuh. Sunat. Karena kita nggak ngerti yang dibaca, ya nggak baca. Kita nggak paham yang dibaca imam. Orang lagi qori aja toyib ya. Apa itu yang toyib? Bagi diomelin Quran, ente kudu bener ibadah toyib begitu. Nggak ngerti kata kiai, udahlah daripada toyib Allah. Walaupun nggak paham juga Allah tuh apa itu, begitu. Sebetulnya minta gitu. Atau ada ayat tentang azab, begitu. Maka kita minta perlindungan. Summa in fayu'adzibuhullahu 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisab rabbi hasibni hisab yasir. Atau baca Al-Qari'ah, narun hamiyah, Allahumma inni a'udzubika min harriha. Banyak ayat-ayat. Atau baca li'ilafi Quraisy. Karena imamnya bukan satu surat doang, berapa surat, kayak orang yang Qur'annya sejuz, tarawih segala macam tuh, dia baca tuh alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Doa, Allahumma at'imna min ju'in wa aminna min khauf. Banyak doa-doa. Kalau baca Quran tuh doa-doa. Itulah namanya Yasin Fadilah. Yang kagak ngerti, ini nambah-nambahin Quran. Ini kagak paham. Bukan Yasin plus doa-doa. Lempengan mana kita minta. Tuh begitu maksudnya. Itu setiap bacaan tuh ada doa-doa Quran tuh. Nah, bila ada ayat minta rahmat, mintalah kita. Walaupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita imamnya baca terahmat, kita baca doa. Ini makan ngerti yang dibaca imam tuh terjemahannya. Kalau kita kan nggak ngerti, maka kesulitan tuh untuk doa-doa itu. Begitu. Bila ketemu ayat itu, seperti mana contoh? Banyak Quran ini yang disuruh kita doa-doa. Seperti begini nih saudara. Ujung Fatihah sunat baca amin. Bahkan Nabi di dalam riwayat Tabarani, Rabbighfirli amin. Ulama bilang tambahin aja Rabbighfirli wali walidayya amin. Kata ulama dikit lagi dah, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimin amin. Masih diajarkan. Itu namanya ada hubungan. Mana lagi? Habis Al-Baqarah, fansurna alal qaumil kafirin. Sunat kita baca amin ya rabbal alamin. Tuh habis tahlilan juga begitu sebetulnya. Tuh ajarannya baru istighfar saudara. Sunat amin habis doa-doa nih. Sama seperti habis itu tuh yang akhir surat Ali Imran dari 190 tuh kan Robbana itu. Itu juga bacaannya amin. Sunat baca. Mana lagi? Akhir surat Mursalat. Apa itu akhirnya itu?
Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Sunat kita baca dalam solat maupun luar solat. Baca amanna, amanna wa ana ala dzalika minasyahidin. Mana lagi? Habis baca tabarok, ujung tabarok. Apa tu ujungnya? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Sunat baca Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Mana lagi? Watini. Apa itu ujungnya itu? Illal alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sunat kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin dalam solat maupun juga di luar solat. Mana lagi? Idaja. Habis baca idaja tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu banyak bacaan diajarkan di dalam. Karena kita nggak ngerti ya baca-baca aja. Adalah karangan ulama dari Jawa, dari Semarang, kitab namanya Mustalahut Tajwid. Di sanalah diajarkan doa-doa begitu untuk kita baca. Begitu juga ada kitab itu tajwid dari Lirboyo itu, Fathul apa itu ya, Manan ujungnya, fi tajwidil Quran aja, karangan Sidi Syekh Bastul Birri. Itu dia Hilyatus Sibyan. Begitu. Itu diajarkan doa-doa habis baca Quran, habis baca Quran. Begitu. Ini ada agar supaya kita benar. Begitu. Ini namanya doa-doa yang punya kaitan dengan sholat. Maka tidak perlu kita mengulang Fatihah bila kita baca amin lantaran imam kita selesai baca Fatihah, sementara kita Fatihahnya baru enggak apa-apa. Enggak perlu mengulang Fatihah, yakni mualatnya tidak batal, tidak putus. Bila imamnya baca sujud tilawah, lalu imamnya sujud tilawah, kitanya baru separuh Fatihahnya, sujud tilawah aja udah diri lanjutin lagi, kagak ngape-ngape. Begitu juga bila imam baca ayat-ayat yang di sana meminta rahmat, Ada ulama hebat, saudara. Kalau tiap malam tuh nangis sama Allah, minta rahmat. Sebab rahmat itu penting, saudara. Kita ngandelin amal nggak bisa, berat ngandelin amal. Ibnu Athaillah aja dalam hikamnya pada hikmah pertama, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Suruhnya i'timad ala khaliqil amal, ala Allah mananya. Begitu. Nanti ziyadatur raja inda wujudiz zalal. Kalau bersandar tu sama Allah, akal banyak tambah-tambah pengharapannya ketika terjadi kegagalan. Karena itu dalam doa tu wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah yang paling saya andelin dibanding amal perbuatan kami. Ada ulama dia mengemis sama Allah tiap malam. Dia berdoa begini, saudara. Dia mengejar tuh kasih sayang Allah dari berbagai pintu-pintu rahmat. Dia baca dalam tiap malam. Kalau udah jam 12 ke atas, Allahumma innaka taqul faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha
wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Ala ya rabbi inni qad tubtu ilaika farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa kana bil mu'minina rahima. Ala ya rabbi ana mu'min farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai. Ala ya rabbi wa ana syai farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa ayyu musibatin a'zamu min musibati antadiqa alayya rahmatuka allati wasi'at kulla syai falam tasa'ni fahadhihi musibah fa ana aqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa innaka taqulu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ala ya rabbi farhamni. Ulama kalau malam, ya Allah kasihlah rahmat sama saya, beri rahmatmu sama saya, kasih sayangmu ya Rabb, kasih nama saya bingung jalan hidup. Ya Rabb, bila saya tidak berhak mendapatkan kasih sayangmu, enggak pantas. Saya baca di Al-Quran ada ayat yang terjemahannya, siapa yang bertaubat dari kesalahannya sesudah berbuat zalim lalu memperbaiki diri, Allah terima taubatnya karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Rabb, kau bilang kalau taubat kau beri rahmat. Ya Rabb, detik ini saya bertaubat kepadamu, berikan kasih sayangmu kepada saya ya Rabb. Saya taubat ya Rabb. Namun ya Allah, bila saya tidak berhak mendapatkan rahmatmu, dengan pengakuan saya taubat ini dianggap belum serius di matamu, saya tidak mau putus asa. Ku baca ayatmu di surat yang lain, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu pemberi kasih sayang sama orang mukmin. Ya Rabb, saya ini mukmin, saya beriman kepadamu, kasih rahmatmu kepada saya. Ya Allah, bila saya tidak layak dapat rahmatmu, dengan pengakuan saya mukmin, barangkali di matamu iman saya masih palsu, belum tulus, saya tidak mau putus asa. Dalam ayat yang lain kau berfirman, yang artinya kasih sayangku meliputi segala ciptaan. Ya Allah, aku ciptaanmu, beri rahmatmu kepadaku. Bila dengan pengakuan saya ciptaanmu enggak juga dapat rahmat, ya Rabb, musibah apa yang paling besar menimpa selain musibah kepada diri saya sendiri? Betapa tidak rahmatmu yang semua makhlukmu dapat, saya kagak dapat, padahal saya makhlukmu. Ini musibah besar. Saya tidak mau nyerah. Kau suruh dalam Al-Quran orang yang dapat musibah baca inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Ku baca juga dan kau berfirman, yang terjemahannya mereka yang dapat musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mendapatkan solawat dan rahmat dari Tuhan. Ya Rabb, saya dapat musibah, saya baca innalillahi wa raji'un, beri kasih sayangmu kepada. Ulama tuh begitu, enggak kayak kita nyalain Allah mulu. Gua udah tahajud ya Rob, ngapa warung gua nggak maju-maju? Mau maju kemana lagi? Udah pinggir jalan, pengen tabrak mobil warungnya. Gitu, nyalain Allah mulu. Gua udah sholat duha. Ini banyak ayat-ayat su'alur rahmah dalam Al-Quran. Bila kita baca itu, enggak memutuskan daripada mualat. Lalu bagaimana kalau ada disebut nama Nabi Muhammad seperti wama Muhammadun illa rasul? Sunnatkah dalam solat kita baca solawat? Kata Imamun Nawawi di dalam Fatawi An-Nawawi, dijelaskan, andai ada orang solat membaca ayat disebutkan nama Nabi Muhammad, atau jadi makmum mendengar imam membaca ayat yang di sana ada disebut nama Nabi Muhammad, maka tidak sunat membaca solawat. Tapi andai baca solawat boleh, boleh. Kalau andai baca solawat, tapi cara bacanya dengan domir saja, Allahumma sholli wa sallim alaih. Tapi kalau bagaimana kalau bacanya wama atau Muhammadur Rasulullah, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Fatihahnya putus mualatnya, sebab tidak sunat di dalam sholat pada bacaan itu imam baca ayat yang disebut Muhammad, tidak sunat membaca sholawat, tidak sunat. Karena itu masuk kategori zikir ajnabi, kecuali bacanya pakai domir. Kata Imam Romli, kalau pakai domir kagak ngape-ngape, yakni tidak memutuskan mualat. Singkatnya, syarat baca Fatihah kudu meroikan mualat. Nah, berbicara meroikan mualat, ada yang memutuskan zikir tuh pada mualat, ada yang tidak. Inget-ingetin, yang tidak ada 3, yaitu adalah zikir tuh diantaranya 1 amin, 2 sujud tilawah, 3 doa. Begitu. Ini tidak memutuskan doa nih. Tapi yang tadi itu ketika imam ada hubungannya. Begitu. Kalau tidak, seperti bangkisnya, alhamdulillah orang bangkis, ini akan memutuskan daripada mualat. Segini aja kajian kita malam hari ini. Saudara sekalian, sebelum tanya jawab, mumpung saya masih ingat